Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'afi ni'amahu wa kafiran majidah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sini saya Aisyah Asri dengan NIM 12321004146 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah perkembangan fisik dan motorik anak mengenai implementasi permainan edukatif untuk meningkatkan fisik dan motorik anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permainan edukatif adalah permainan yang dirancang untuk memiliki tujuan edukatif selain untuk bersenang-senang. Permainan edukatif dapat membantu anak belajar berbagai hal, termasuk konsep dasar, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Permainan edukatif juga dapat membantu meningkatkan fisik dan motorik anak dan dapat mengembangkan stimulasi anak dengan baik. Alat permainan edukatif yang sesuai dengan aspek perkembangan usia masa balita, masa ini sering disebut dengan the golden age. Pada masa-masa ini, seorang anak mengalami tumbuh kembang yang sangat luar biasa secara holistik, baik dari segi fisik, motorik, emosi, kognitif, maupun psikososial. Nah, anak usia dini berada pada tahap perkembangan yang pesat, termasuk perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik dan motorik yang optimal sangat penting untuk menunjang tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Nah, bermain merupakan salah satu aktivitas yang disukai anak dan memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak, termasuk perkembangan fisik dan motorik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif adalah sarana bermain yang dirancang untuk membantu anak belajar dan berkembang secara optimal. Nah, alat permainan edukatif memiliki nilai edukatif yang dapat membantu anak mengembangkan berbagai aspek. Yang pertama itu ada aspek kognitif. Nah, membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan belajar konsep baru. Yang kedua itu bahasa, kemampuan berkomunikasi, bercerita, dan menggunakan kosakata baru. Yang ketiga itu ada sosial emosional, kemampuan bersosialisasi, bekerja sama, dan mengolah emosi. Yang keempat ada fisik dan motorik, kemampuan motorik kasar, motorik halus, dan koordinasi tubuh. Yang terakhir ada kreativitas, kemampuan berimajinasi, berkreasi, dan mengekspresikan diri. Nah, alat permainan edukatif harus dimanfaatkan untuk mengembangkan kecerdasan pada anak dengan mampu merangsang keterampilan dan kemampuan fisik motorik anak. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fungsi alat permainan edukatif. Nah, menurut Badru Zaman, fungsi dari alat permainan edukatif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menciptakan situasi permainan bermain dan belajar yang menyenangkan bagi anak dalam proses pemberian perasaan indikator kemampuan anak. Yang kedua ada menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri anak yang positif. Yang ketiga memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar. Yang terakhir ada memberikan kesempatan anak bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman sebayanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Nah, apa sih manfaatnya? Yaitu alat permainan edukatif memberikan banyak manfaat bagi anak usia dini. Alat permainan edukatif membantu mengembangkan kemampuan fisik anak seperti kekuatan otot dan koordinasi tubuh melalui aktivitas yang melibatkan gerakan besar seperti berlari, melompat, dan manjat. Selain itu juga ada perkembangan motorik halus itu di mana anak dapat mengasah keterampilan tangan dan mata melalui kegiatan seperti meronceng, memegang pensil, atau menyusun puzzle. Nah, alat permainan edukatif dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar anak karena mereka belajar melalui aktivitas yang menyenangkan dan interaktif tentunya. Nah, dengan demikian, alat permainan edukatif tidak hanya mendukung perkembangan fisik dan motorik anak, tapi juga aspek kognitif, sosial, dan emosional mereka. Selanjutnya, ada syarat-syarat dan jenis-jenis alat permainan edukatif. Yang pertama itu syarat-syarat alat permainan edukatif. Nah, syarat-syaratnya itu harus kesesuaian dengan usianya, sesuai dengan tahap perkembangan anak dan dapat digunakan sesuai dengan kelompok usia tertentu. Yang kedua itu ada keamanan. Jadi alat permainan harus aman digunakan oleh anak-anak, bebas dari bahan beracun dan tidak memiliki bagian yang tajam atau kecil yang dapat tertelan. Terus yang ketiga ada multifungsi.
Nah, alat permainan edukatif bisa dapat berbagai variasi mainan sehingga stimulasi yang didapat anak pun dapat beragam. Yang selanjutnya itu melatih problem solving. Nah, anak diminta untuk melakukan problem solving agar bisa menyelesaikan suatu masalah. Contohnya itu anak bermain menyusun puzzle untuk menyusun potongan-potongannya menjadi satu kegiatan itu. Terus ada melatih konsep-konsep dasar. Nah, itu melalui alat edukatif, anak dilatih untuk mengembangkan kemampuannya seperti mengenai bentuk, warna, besaran, dan sebagainya. Selanjutnya melatih ketelitian dan ketekunan. Nah, anak tak hanya sekedar menikmati permainan saja, namun dilatih untuk teliti dan tekun ketika melakukannya. Selanjutnya ada stimulasi kreativitas dan imajinasi. Nah, di mana kita sebagai orang dewasa mampu merangsang kreativitas dan imajinasi anak agar dapat mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Yang terakhir itu ada interaktif. Nah, mendorong interaksi baik dengan alat itu sendiri maupun dengan anak-anak lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa jenis-jenis alat edukatif yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu ada puzzle, yaitu membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir logis, problem solving, dan koordinasi mata dan tangan. Terus ada blok bangunan, itu seperti Lego atau blok kayu yang mengembangkan keterampilan motorik halus, kreativitas, dan pemahaman ruang. Selanjutnya itu permainan role playing, mainan seperti boneka, kostum, atau set masa-masakan yang membantu dalam pengembangan sosial dan emosional, serta kemampuan bahasa. Terus ada mainan musik. Nah, alat musik mainan seperti piano kecil, drum, atau xylophone yang mengembangkan kemampuan motorik dan apresiasi musik. Selanjutnya itu permainan outdoor. Nah, seperti bermain sepeda, bola, atau alat-alat playground yang mendukung perkembangan fisik dan keterampilan sosial. Yang terakhir itu permainan sensori. Nah, mainan yang merangsang indera seperti mainan tekstur, pasir kinetik, dan pedok yang membantu dalam perkembangan sensorik anak. Nah, selanjutnya itu implementasi permainan edukatif yang diberikan kepada anak usia dini. Nah, implementasi yang diberikan untuk meningkatkan fisik dan motorik anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat tentunya. Nah, yaitu di sini saya akan hanya memberikan beberapa contoh permainan saja gitu. Yang pertama itu permainan balok dan blok. Seperti yang sudah disebutkan, nah aktivitas ini tuh mengajak anak untuk menyusun balok atau blok bangunan dan mencontohkan dengan menyebutkan akan membuat menara atau memberi imajinasi ketika akan menyusun. Terus manfaatnya itu apa sih? Nah, manfaatnya itu untuk mengembangkan keterampilan motorik halus, koordinasi tangan dengan mata, dan kreativitas. Nah, contoh selanjutnya itu adalah permainan belajar di garis. Nah, aktivitasnya itu menggambar garis lantai atau menggunakan pita perekat untuk membuat jalur yang harus diikuti anak. Nah, manfaatnya itu untuk meningkatkan keseimbangan dan keterampilan motorik halus, serta kefokusan gitu. Untuk selanjutnya itu ada permainan sensori. Nah, aktivitas bermain dengan pasir kinetik, air, atau playdog memberikan manfaat mengembangkan keterampilan motorik halus dan eksplorasi. Selanjutnya itu permainan bola, itu aktivitas bermain lempar tangkap bola, menendang bola, atau bermain bola kecil dalam ruangan. Manfaatnya itu mengembangkan koordinasi tangan mata, keterampilan motorik kasar, dan kemampuan sosial saat bermain bersama teman-teman. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai implementasi praktisnya. Yang pertama itu lingkungan yang aman. Berikan lingkungan yang bermain yang aman, bebas dari benda tajam atau berbahaya. Selain itu, juga sediakan perlengkapan yang sesuai dengan usia anak. Terus, yang kedua itu pengawasan dan bimbingan. Perhatikan selalu ada orang dewasa yang mengawasi anak sambil bermain untuk menghindari kecelakaan dan memberikan bimbingan. Perhatikan anak dan berikan instruksi yang jelas dan sederhana tentang cara menggunakan alat permainan. Rutin dan yang selanjutnya itu rutin dan jadwal. Jadwalkan waktu bermain setiap hari agar anak terbiasa dengan aktivitas fisik dan motorik. Agar tidak bosan, ganti permainan secara berkala untuk menjaga minat dan memberikan tantangan baru. Selanjutnya itu metode pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya penggunaan alat edukatif. Gunakan alat edukatif yaitu untuk melatih motorik kasar dan motorik halusnya.
Terus penghargaan dan motivasi. Jangan lupa untuk memberikan pujian dan penghargaan untuk setiap pencapaian anak dalam permainan. Bisa berupa kata-kata, stiker, atau hadiah kecil. Selanjutnya ada keterlibatan orang tua. Ini sangat penting untuk melibatkan orang tua dalam permainan agar mereka dapat mendukung dan memotivasi anak di rumah. Nah, berikan informasi kepada orang tua tentang pentingnya permainan edukatif untuk perkembangan fisik dan motorik anak. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kesimpulannya, implementasi permainan edukatif secara efektif dapat meningkatkan perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Permainan edukatif memberikan banyak manfaat, termasuk meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus, keterampilan lokomotor dan lokomotor, serta manfaat tambahan seperti peningkatan kemampuan kognitif, sosial emosional, dan rasa tenang dalam belajar. Beberapa langkah praktis dalam implementasi permainan edukatif meliputi persiapan lingkungan yang aman, pengawasan dan bimbingan yang tepat, pembentukan rutinitas bermain, penggunaan metode pembelajaran yang menyenangkan, pemanfaatan alat permainan edukatif, pemberian penghargaan dan motivasi, serta keterlibatan aktif orang tua. Nah, dengan demikian, penggunaan permainan edukatif tidak hanya memfasilitasi perkembangan fisik dan motorik anak, tapi juga mendukung perkembangan aspek lainnya seperti kognitif, sosial, emosional, dan kreativitas anak. Pendekatan holistik dalam implementasi permainan edukatif sangat penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat sehingga membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika bila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.